Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga kalian semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke pemirsa dimanapun berada, selamat datang di channel YouTube Cahaya Ilahi, sebuah channel yang akan menawarkan beragam pemikiran tentang keagamaan, tentang budaya, sosial, pendidikan dan politik. Insya Allah Cahaya Ilahi ini tidak hanya menuntun kita bagaimana beragama dengan baik, bagaimana menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, tetapi juga akan menuntun kita bagaimana kita memilih pemimpin yang baik dan benar, memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Juga kemudian nanti Cahaya Ilahi ini juga akan menerangi jalan kita dalam berusaha, berbisnis dan lain sebagainya. Semuanya dengan niat lillahi ta'ala, sebagaimana setiap kita memulai segala sesuatu, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut akan sia-sia, akan terpotong pahalanya. Semoga dengan niat bismillahirrahmanirrahim, Cahaya Ilahi ini akan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke pemirsa dimanapun berada, saya sudah bersama dengan Abang siapa? Riko Ceper ya. Mirip pemirsa, ini agak lihat-lihat agak mirip dengan Riko Ceper. Makanya kalau di perkumpulan kita tuh sahabat yang satu ini sering dipanggil Bang Riko gitu. Tapi kalau di rumahnya dipanggil Ustadz Abdul Hadi. Di samping saya ada Kiai Munjiah yang akan memberikan banyak pengalaman di channel Cahaya Ilahi ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk perkenalan ya, untuk ta'aruf lah buat kalian semuanya, saya ingin membahas dengan teman-teman yang ada di sini tentang hakikat takbir dalam sholat, hakikat takbiratul ihram dalam sholat. Nanti saya ambil kesimpulan saja. Apakah mau dimulai dari Bang Riko atau langsung ke Kiai Munjiah atau gimana? Kiai. Baiklah saudaraku sekalian dimanapun berada, kita langsung ke Kiai Munjiah ya untuk memberikan hikmah mau'izah singkat tentang hakikat daripada takbiratul ihram dalam sholat kita sehari-hari. Waktu disilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sedikit akan membahas tentang pentingnya kita semakin khusyuk kepada Allah di dalam melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Maka dari itu yang terpenting di dalam sholat itu banyak hal sebenarnya, cuman kadang-kadang di sini kita masih belum banyak dibahas tentang bagaimana sholat yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang itu sholat itu yang penting kita sholat, yang penting kita sudah melaksanakan sholat, dianggap itu sudah sudah cukup. Maka di situ perlu sedikit kita memberikan gambaran-gambaran tentang sholat yang sebenarnya. Maka sebelum kita sholat tentunya kita akan melaksanakan yang namanya takbiratul ihram. Maka ketika kita di dalam melaksanakan sholat
yang 5 waktu itu takbiratul ihramnya sudah tidak begitu nyambung, maka akan sering ketika sholat kita itu, baik itu di pertengahan entah di akhir, sering kita kecolongan, tidak ingat kepada Allah. Maka ketika ada anggapan orang bahwa yang penting saya sholat, kan seperti itu, hasilnya sudah dipasrahkan sama Allah misalkan. Padahal Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oleh Allah kita orang yang sholat celaka, neraka wil bagi orang-orang yang sholat yang di dalam sholatnya itu tidak mengingat Allah. Maka anggapan ketika orang ada bersembahyang, yang penting saya sholat, apakah betul sholatnya? Kita sudah memberikan keputusan yang seperti itu. Maka sedikit kami memberikan gambaran bahwa di dalam sholat itu sangat penting sekali kita menyambungkan takbiratul ihram kepada Allah ketika takbir. Maka disitulah sebenarnya rahasia sholat. Di dalam sholat itu kan ada istilahnya, makanya dalam hadis ya disebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj bukan muslimin, mu'minin. Di dalam sholat itu adalah ada mi'raj. Di manakah letak mi'raj itu? Maka disitulah kita harus ada sebagian kil mengatakan mi'raj itu ada di takbiratul ihram. Karena kita menyembah kepada Allah itu banyak orang yang hanya menyembah nama, bukan menyembah yang punya nama. Maka ketika takbiratul ihram, disitulah kita mi'rajnya yang sebenarnya, yang perlu khusyuk kepada Allah. Karena bacaan-bacaan lain itu selain takbiratul ihram itu hanya sebatas doa semua. Jadi ketika Allahu Akbar, disitulah kita harus perlu kehusuan di situ. Perlu kehusuan, perlu penyambungan yang utuh kepada Allah. Karena di situ tempatnya kita bermi'raj kepada Allah. Maka insya Allah ketika sudah kita takbiratul ihramnya sudah bagus dan sudah utuh kepada Allah, nyambung kepada Allah, insya Allah sholatnya pasti sudah diterima. Mungkin hanya itu sekedar saran atau tambahan ilmu atau sebatas pemaparan dari saya tentang sholat, karena sholat itu merupakan hal yang urgen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat disayangkan ketika orang itu memasrahkan kepada dirinya yang penting ke saya sholat, iya kalau sholatnya benar. Kalau salah, makanya kan sudah dijelaskan ayatnya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mungkin hanya ini, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin bisa disimpulkan atau disambung oleh Ustadz Hamidi. Baiklah, pemirsa sekalian, nanti barangkali ada pertanyaan yang mengganjal di hati kalian semuanya, silakan sertakan di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Kiai Munjiah sebagai tambahan, karena ini waktunya sangat singkat sekali. Kebetulan saja kita lagi nongkrong gitu kan, tapi yang penting sholat itu adalah bukan hanya sebuah kewajiban saja, tetapi sholat itu adalah media pertemuan kita dengan Allah. Kita menghadap Allah, kalau istilah orang Madura itu kita nyabis kepada Allah. Maka butuh keseriusan, butuh kehusyukan, butuh fokus. Maka nggak salah kalau kemudian ulama berandai-andai, seandainya kita sholat, ibadah sholat itu sama seperti ibadah antara suami dan istri di malam pertama, yang begitu khusyuk, lupa segalanya, maka sholat kita tentunya kualitasnya berbeda, sangat luar biasa kayak gitu. Dan kemudian kesimpulan, mungkin ini tambahan saja. Takbiratul ihram itu memiliki porsi yang sangat banyak sekali. Kita tidak hanya mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram, tetapi di banyak tempat kita takbir, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ketika mau
sujud kita takbiratul ihram, ketika bangun dari sujud mau i'tidal, semuanya sangat banyak sekali kalimat takbir yang kita ucapkan dalam sholat, dan itu menyimpulkan bahwa Allah yang maha besar, hutang kecil, mobil kecil, harta kecil, dunia ini kecil, hanyalah Allah yang maha besar. Kalau kita fokus ketika takbir, kita benar-benar yakin bahwa Allah lah yang maha besar, maka segalanya itu kecil. Silakan yang punya hutang 1 miliar, kita harus bisa cepat bayar. fokus. Cepat bayar, takut datang ya. Sekian dulu pemirsa dimanapun berada, terima kasih sudah mampir di channel Cahaya Ilahi ini. Untuk Abang Riko, nanti kita di kesempatan yang lain akan memberikan banyak pandangan, pengalaman dan lain sebagainya ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.